dengar deh remaja yang bilang saya terpanggil untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup dan dia kebetulan beda agama. Itu tuh oke nggak maksudnya? Itu udah nggak bilang oke, nggak oke. Karena kita udah katakan nggak oke. Baru saya baca 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Emang dipredik ke depannya udah nggak mengutamakan pernikahan. Kira-kira umur ideal untuk menikah itu umur berapa ya? 25 mungkin yang laki-laki. Saya 25. Naikin dikit. Kalau sudah lulus perguruan tinggi, lalu 3 tahun kemudian menikah ya. Ada orang yang bertanya, kalau toh jadi istri, jadi ibu rumah tangga, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kenapa tidak saya dipersiapkan untuk pernikahan saja? Manusia diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan perempuan sundal. Lalu bagaimana perempuan Sunda jadi penolongnya Nabi? Demikian Jadi juga, Tuhan itu always the first cause. iya, the first cause. Science itu mempelajari the secondary cause. Kalau ada orang mengatakan bahwa kalau kita mempelajari secondary cause berarti kita tidak perlu percaya Tuhan, itu bodoh menurut saya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di acara YOLO at GRI Karawaci. You Only Live Once. Di sini kita akan membahas terkait dengan tema-tema yang khusus. Karena ini adalah bulan Februari, bulan yang identik dengan cinta, dengan relasi kasih, dengan pasangan. Maka kita akan membahas mengenai relasi pasangan hidup. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya dalam kondisi pandemi COVID, kondisi rekaman kita juga berbeda dengan rekaman-rekaman yang sebelumnya. Kita semua bisa rekaman di dalam ruangan yang terpisah. Ini untuk mengantisipasi protokol kesehatan COVID. Nah, dalam diskusi ini kita akan ditemani oleh rekan-rekan remaja dan pemuda. Ada Kay, hai Kay. Halo semua. SMA kelas 12 bersama dengan Ega. Hai Ega. Halo. Juga SMA kelas 12. Selain itu kita juga ditemani oleh Abel. Hai Abel. Halo. Nah, Abel ini adalah mahasiswi dan di sini kita juga ditemani oleh narasumber, yaitu Pendeta David Tong selaku gembala dari GRI Karawaci dan juga rektor dari Calvin Institute of Technology. Halo Pak David. Halo. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu tema yang sangat penting, sangat umum dan sangat marak dibahas dalam kalangan remaja dan pemuda, yaitu tentang pasangan hidup. Nah, kalau kita bicara tentang pasangan hidup, biasanya pasti yang muncul pertama itu adalah kenapa sih mesti punya pacar? Tentunya buat persiapan nikah. Itu kalau aku sih pengertiannya gitu. Cuman kalau mungkin mewakili beberapa orang remaja-remaja nyari pacar karena kadang ada yang bosen, ada yang kesepian, terus ada yang nyari buat experience juga. Buat hiburan mungkin. Itu mah kedua juga bisa. Buat Mainin hiburan. hati orang ya. Kenapa nggak temenan aja kalau gitu? Kayak banyak temenku ya di sekolah kayak banyak ada teman yang pacaran katanya dia kalau suatu pasangan kayak misalnya yang cewek lebih suka kayak cowok yang humoris. Biasa kan kalau cewek suka sedih atau apa sedang apa namanya bad mood atau apa mood yang lagi swing gitu kan selalu butuh hiburan biasanya kalau anak remaja sekarang. Ya itu a part of it tapi kayak bukan jadi tujuan utamanya gitu. Emang tujuan utamanya apa? Padahal yang punya pacar bukan cuma ini ya, hostnya juga punya pacar nih ya. Ayo tanya balik. Tujuan pacaran ya tadi yang kayak bilang kayaknya bener sih ya, maksudnya mempersiapkan untuk pernikahan. Tapi buat saya salah satu hal yang paling indah dalam pacaran itu ya menikmati kehadiran satu sama lain. Dan ini dalam derajat yang tentu berbeda dengan teman tentunya ya. Ada cinta di situ. Tapi kalau awalnya nggak ada cinta, menurut aku kalau dijalanin ada proses bisa jadi cinta. Awalnya cuman suka doang gara-gara cakep. Berat itu. Pak gimana nih Pak, kenapa mesti pacaran? Jangan-jangan nggak perlu Pak? Wah, ini semua orang pasti melalui ya. Saya tidak terlalu suka dengan terms yang dipakai ya, pacaran ya. Seringkali kita juga tidak mengerti apa sebenarnya pacaran tersebut. Tadi udah mengatakan buat orang mencari pasangan hidup adalah untuk mempersiapkan suatu pernikahan, tapi nanti mungkin kita akan bicarakan dalam episode berikutnya mengenai apa perbedaan antara courtship dengan dating ya. Seringkali kita tidak mengerti perbedaan dengan jelas sehingga akhirnya kita waktu bicara mengenai mempersiapkan pernikahan juga kita tidak bisa mempersiapkan dengan baik karena konsep kita mengenai dating itu lebih duniawi, lebih tercemar oleh konsep-konsep duniawi. Nah, tujuan orang mau memiliki pasangan hidup dan saya berharap banyak remaja-remaja yang merindukan untuk bisa mendapatkan pasangan hidup. Saya beberapa minggu belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini saya bertanya juga dengan murid-murid di Calvin Institute of Technology. Di kelas saya bertanya mengenai pasangan hidup ya, dan saya agak kaget sekali dan saya jumpa ini juga bukan hanya di ruang kelas saya, tapi juga bahkan ada remaja-remaja yang di gereja
Ketika saya tanya apakah engkau menginginkan menikah suatu hari, punya pasangan hidup, cukup banyak orang remaja yang sana kan cukup confident sekali mengatakan bahwa dia tidak mau menikah, bahwa dia sudah cukup yakin bahwa dia tidak perlu menikah. Nah, saya percaya ada suatu kalimat di dalam firman Tuhan ya, Kejadian pasal 2 ayat 18. Suatu kalimat yang sangat penting sekali. Di sana dikatakan bahwa tidak baik kalau Adam manusia itu seorang diri. Lalu Tuhan menambahkan satu kalimat yang penting di berikutnya, kalimat berikutnya adalah aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Bahkan dalam evaluasi daripada Tuhan sendiri, Tuhan mengatakan tidak baik kalau kita seorang diri. Mengapa kita perlu pasangan hidup? Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Nah, saya merindukan juga antar semua remaja-remaja, pemuda-pemuda yang juga mendengarkan episode-episode daripada YOLO ini bisa memikirkan mengenai satu tema yang penting ini. Tuhan mengatakan memang tidak baik kalau kita seorang diri. Tentu kita bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa berada pada dirinya sendiri, cukup pada dirinya sendiri. Manusia itu hanya ciptaan dan manusia itu tidak cukup pada dirinya sendiri. Maka Tuhan mengatakan tidak baik kalau kita seorang diri. Ya, ini paling tidak tujuan pertama daripada ketika kita mencari pasangan hidup adalah karena suatu perkataan daripada Tuhan sendiri bahwa tidak baik kalau kita tuh seorang diri ya. Nah, saya tidak tahu, kita bisa tanya di sini di antara kita sendiri yang sudah memiliki pasangan hidup ini siapa nih? Kalau saya sudah pasti sudah menikah ya. Saya sudah menikah dan saya tidak sedang mencari pasangan hidup ya. Kalau Denny sudah memiliki pasangan hidup, bahkan mungkin sedang mempersiapkan pernikahan juga sebagai seorang pemuda ya. Mungkin beberapa waktu ke depan ini, berapa tahun ya ini? Mungkin berapa lama deh nih kira-kira mau menikah? Setelah coba diskusi dengan orang tua, lalu pembinaan pranikah ya mungkin sekitar 1,5 mungkin Pak. Bagaimana dengan Kay? Coba saya tanya. Belum mau, pengen fokus sekolah kuliah sama gak dibolehin juga. Oke, dan ini faktor orang tua. Ini menarik, nanti kita bisa diskusikan ya. Seberapa penting faktor orang tua di dalam kita mencari pasangan hidup ya. Ega, bagaimana Ega? Belum sih. Tapi kok kayaknya tadi sudah banyak mengamati ya. HTS. Iya, saya sudah melihat beberapa orang gitu ya. Oke. Persiapan juga buat persiapan. Belum sekarang atau belum pernah Ega? Belum pernah juga. Oke. Abel, bagaimana Abel? Punya pacar, tapi Tapi apa Abel? judulnya pacar judulnya. Judulnya pacar. Kalau orang yang mungkin sudah pemuda, udah umur 23, 24, udah lulus, mungkin lebih serius memikirkan hal ini. Tapi anak-anak remaja bagaimana ya? Kalau aku rasa kalau di angkatan aku, di umur-umur aku ini, mikirnya lebih ke nyari pacar dulu, nggak nyampe sampai nikah gitu. Maksudnya kayak tentunya mungkin mereka emang mau nikah, tapi belum mikir sampai jauh gitu. Cuman mereka nyari dulu pacarnya, misalkan kriterianya ya udahlah seiman atau enggak. Seiman juga ini jarang juga yang aku ketemu sih, seiman gitu. Terus kriteria-kriteria tuh masih kayak tinggi, ganteng gitu-gitu. Tapi nggak nyari kriteria yang buat disiapin buat pernikahan yang di angkatan aku sih gitu. Mungkin kalau di pemuda beda. Kriteria tinggi ganteng juga mungkin untuk pernikahan kan, memperbaiki keturunan. Itu kriteria kesekian lah harusnya. Kriteria kesekian. Ega juga sama kayak gitu juga. Iya, sama juga. Ega nyari yang tinggi. Iya, saya lebih tinggi harusnya. Nggak bisa saya lebih pendek daripada dia, nggak itu ya. Tapi mungkin Pak, saya tertarik juga tuh Pak, terkait dengan yang tadi Kejadian 2 ayat 18 ya. Itu kan salah satu aspeknya adalah tidak baik bahwa manusia itu sendiri. Berarti itu ada urusannya dengan loneliness mungkin Pak. Berarti apakah isu tentang pasangan ini juga menjadi jawaban untuk masalah kesepian dari remaja atau pemuda gitu Pak? Ini penting dan saya rasa ini topik yang besar sekali ya. Apakah memang waktu kita mencari pasangan hidup itu hanyalah untuk menyelesaikan problem loneliness yang kita miliki? Dan by the way menarik sekali ya, manusia tuh bisa merasa sepi, itu sangat menarik sekali. Dan waktu kita merasa sepi, tidak dicukupkan dengan teman ya. Itu beda sekali antara pasangan hidup dan teman. Kalau saya adalah seorang laki-laki, faktanya Tuhan membuat saya ada suatu hal yang sangat inherent sekali dalam diri saya adalah saya dipuaskan dengan orang yang mungkin bukan seperti saya, ya bukan orang yang laki-laki juga seperti saya, yang karakter seperti saya, saya bukan mencari pasangan hidup di mana orang yang kriteria utamanya ya bukan saya bisa ngajak ngobrol dan dia bisa memuaskan saya, dia lucu bagi saya, dia bisa menyenangkan saya. Nah ini jadi suatu problem yang seringkali terjadi dalam ketika kita menjalin hubungan, ketika kita mencari seseorang yang hanya bisa menyenangkan saya, mencari seseorang yang bisa memuaskan saya. Jadi seseorang bisa menghibur saya ketika akhirnya semua alasan itu adalah saya dan saya dan saya.
Jangan heran kenapa banyak orang yang putus atau bahkan kalau pacaran putus, tapi bahkan pernikahan pun cerai karena mungkin pasangan hidupnya sudah tidak bisa memuaskan sayanya tersebut. Orang berubah, orang bisa berubah menjadi lebih tua, bentuk badan pun berubah dan terusnya, itu akhirnya tidak memuaskan kita lagi. Kejadian pasal 2:18 itu penting. Ya, itu bicara mengenai dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kalimat kedua setelah itu adalah aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan berkata dalam satu ayat itu dua kalimat. Yang seringkali dititik beratkan adalah kalimat yang pertama tanpa orang melihat apa maksud kalimat yang kedua. Ya, penolong yang sepadan. Mengapa Adam perlu penolong? Mengapa Adam harus memiliki penolong yang sepadan? Apa yang Tuhan inginkan Adam lakukan sehingga dia harus memiliki seorang penolong yang sepadan dengan dia? Bukan cuma karena masalah Adam itu sendirian, bukan. Seringkali banyak orang salah melangkah dalam mencari pasangan hidup karena hanya mencoba menjawab problem yang pertama, yaitu mengenai loneliness tersebut. Kenapa Tuhan gak jadi penolong yang sepadan bagi Adam aja? Kenapa harus manusia lain gitu? Ya, itu pertanyaan menarik ya. Sebenarnya Tuhan sudah menjadi penolong yang sepadan, bukan penolong yang sepadan, bahkan penolong, tapi yang bahkan lebih daripada Adam yang perlukan ya. Kalau sepadan itu berarti satu level ya. Tuhan itu adalah seorang penolong yang lebih daripada apa yang Adam perlukan. Kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan Adam itu kan diciptakan, lalu dia diberikan tugas untuk menamai binatang-binatang ya, ingat ya. Itu. Coba kita buka lah Alkitab kita ya. Coba kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang kedua tersebut, Adam diciptakan dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan menempatkan dalam ayat ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman tersebut. Kita perhatikan ayat yang ke-19. Ya, lalu Tuhan Allah membentuk daripada tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kalau masalahnya adalah karena loneliness, ya, kalau masalah adalah masalah cuma karena loneliness, kenapa Tuhan tidak langsung menciptakan sepasang, seperti binatang-binatang yang lain juga diciptakan sepasang demi sepasang? Ada satu waktu dalam hidup Adam, sebagai seorang manusia, diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan, tapi dia tidak melihat ada pasangan hidupnya. Ada satu waktu di mana benar-benar Adam melihat di antara seluruh binatang yang Tuhan ciptakan, tidak ada yang sepadan dengan dia, itu semua berbeda dengan dia. Kira-kira kenapa ya? Kalian pernah pikirkan deh, kira-kira kenapa kok Adam diciptakan sendirian terlebih dahulu? Mungkin manusia pertama kali yang diciptakan Tuhan. Kenapa kalau binatang pertama nggak diciptakan sendirian? Saya pikir ini ya Pak, ada satu aspek di mana Adam belajar untuk melihat bahwa memang dirinya sendiri pun itu tidak utuh, tidak lengkap, ada yang kurang gitu Pak. Kalau Adam langsung diciptakan berpasangan, dia gagal untuk melihat kebutuhan akan adanya Hawa ini. Karena dari sananya udah ada gitu. Iya, menarik. Mungkin berkelanjutan sama ini kali. Perempuan diambil dari tulang rusuknya Adam. Kalau diciptain barengan kan gak ada filosofi itunya. Mungkin supaya dia bisa jalin relasi sama Tuhan dulu, terus baru sama manusia lain. Ini semua jawaban-jawaban yang bagus ya. Saya percaya memang ada gara-gara ada pembedahan daripada waktu penciptaan Adam dan Hawa, itu meaning daripada seorang perempuan, meaning daripada seorang laki-laki itu jauh lebih mendalam daripada hanya sekedar kelompok betina dan jantan daripada binatang. Ya, kalian sudah menjawab dengan demikian baik ya, tapi saya percaya satu hal. Ya, ini menjadi suatu penghiburan ketika kita mungkin dalam hidup kita kok nggak dapat pasangan hidup ya. Kenapa orang lain bisa dapat pasangan hidup demikian cepat, tapi saya nggak bisa? Kenapa saya harus tunda demikian lama? Alkitab mengatakan satu hal, pada dasarnya yang paling penting manusia itu menjalani hidup terlebih dahulu sebagai makhluk perjanjian dengan Tuhan. Ketika Adam belum ada pasangan hidup, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah meminta pertanggungjawaban daripada Adam untuk menjalin kesetiaan atau menjaga kesetiaan dengan dia. Kita lihat ya Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas,
Di pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kesadaran bahwa kita tuh hidup di hadapan Tuhan, coram Deo, itu yang membedakan kita dengan binatang-binatang yang lain ya. Ya, jadi ini bukan berarti bahwa cuma laki-laki saja yang memiliki kesadaran tersebut, bukan ya. Saya percaya ini Kejadian pasal 2 itu menceritakan suatu ordo yang sangat penting sekali bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, bahkan sebelum pasangan kita hadir dalam hidup kita. Kalau kita menjalin hubungan tapi tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan, Tuhan tidak menjadi lebih Tuhan daripada sebelumnya, kita harus mengevaluasi untuk apa kita menjalin hubungan pada saat ini. Apakah pacar kita membawa kita lebih mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah pacar kita, pasangan kita, apakah setelah kita menikah kita bisa lihat apakah suami kita, istri kita membuat kita semakin merindukan kehadiran Tuhan dalam keluarga atau tidak? Kalau enggak, pikirkan, kalau enggak, bedanya apa antara orang Kristen dan orang non-Kristen ketika menjalin hubungan? Itu harus dipikirkan. Jadi menjawab pertanyaan Abel ya, secara singkat ya, menurut saya, kenapa kok bukan Tuhan sendiri? Tuhan sudah menjadi penolong yang lebih daripada ada, bahkan Roh Kudus dipanggil sebagai satu penolong ya. Seorang pribadi akan menolong orang-orang Kristen, Roh Kudus adalah penolong, tapi bukan yang sepadan. Penolong yang sepadan berarti harus seperti manusia. Yang sepadan juga berarti bahwa Adam memerlukan orang yang mirip dengan dia. Adam bukan cuma memerlukan Tuhan saja, dia perlu ada orang yang juga hadir, yang akhirnya dia bisa lihat, yang dia bisa sharing hidup dia, yang dia bisa hidup bersama dengan orang tersebut. Tapi, nah itu jangan lupa, bukan cuma karena dia lonely, tapi karena suatu tugas yang sangat penting yang Tuhan ingin dia lakukan, sehingga dia perlu penolong yang sepadan untuk melakukan tugas tersebut. Saya tertarik sekali Pak dengan ide penolong yang sepadan ini Pak, karena salah satu survei yang saya temukan mengatakan bahwa sekarang ini orang tuh makin lama makin tidak melihat pentingnya ada pasangan hidup. Jadi kalau dulu orang-orang yang kelahiran 1940 itu biasa mereka sebelum umur 30, 80% dari mereka sudah menikah. Nah, waktu orang-orang kelahiran 1960 hanya 64% dari mereka yang sudah menikah sebelum usia 30. Nah, sekarang untuk orang-orang yang kelahiran tahun 1980 lebih sedikit lagi, hanya 25% yang sudah menikah sebelum usia 30. Jadi makin lama angka pernikahan. Ini data dari mana ya? Survei terhadap orang-orang di mana? Menarik sekali. Di data. Inggris dan di Wales, Pak. Nah, aku punya data dari Asia, aku sempat baca artikel, jadi artikelnya sebenarnya agak lama, sekitar tahun 1980-an. Jadi pas itu di Asia tuh lagi ada marriage age rising, di mana tadinya pernikahan itu makin ditunda. Tadinya dari umur 17 bisa sampai jadi 20-an, sampai 21, makin lama 24, 25 gitu. Menurut aku kalau keterlambatan dalam pernikahannya sih bukan masalah utamanya ya, karena mungkin secara kematangan juga aku yakin umur itu bakal berdampak. Cuman masalahnya itu yang aku temuin sih bukan sekedar marriage age rising juga, tapi ada orang yang lebih pengen single. Kalau nggak salah dari 30% dari age group 20 sampai 25 ini, jadi 70% ada yang nggak mau nikah, terutama kalangan wanita ya. 25 sampai 30 tahun ya? Iya. Di mana? Di Asia? Di Asia ada South Asia sama East Asia itu aku dapat. Terus dari artikel yang aku baca ini emang dipredik ke depannya bakal singleness ini bakal tetap meningkat gitu tingkatnya, karena wanita, terutama ini aku bacanya untuk artikel wanita ya, mereka udah nggak mengutamakan pernikahan, mereka udah bisa dapat edukasi, udah bisa dapat pekerjaan. Dulu kan anggapannya wanita depends on guys gitu kan, tapi karena mereka sekarang udah bisa hidup mandiri, mereka nggak merasakan butuhnya pernikahan gitu. Iya, bahkan ada survei lagi yang bilang bahwa untuk memiliki hidup yang fulfilling, hidup yang utuh gitu ya, yang memuaskan, pernikahan itu hanya 16-17% orang yang lihat bahwa itu satu bagian dari hidup yang memuaskan. Jadi kayaknya orang-orang udah bisa hidup sendiri, kayaknya udah lebih mandiri nih Pak. Udah nggak seperti Adam di Kejadian mungkin yang sangat perlu penolong. Kita sekarang mungkin lebih independen Pak. Ini menarik ya, kalau kita lihat, saya coba tanya kalian ya. Ini kan ada anak-anak muda juga di sini ya. Kira-kira umur ideal untuk menikah itu umur berapa ya kira-kira ya? 25 mungkin yang laki-laki. Saya 25. Sabar Belum nikah, dong. berarti nggak ideal ini. Iya. Naikin dikit. 26. 26, oke. Kalau wanita menurut aku sih 23-an mungkin. 23 tuh baru lulus dari S2. perguruan tinggi loh. Iya. Iya sih, yang Ya 18 ke 22 biasanya lulus, lalu Aku 25 lah. 25 itu nggak lama setelah lulus ya. Jadi kalau sudah lulus perguruan tinggi lalu 3 tahun kemudian menikah ya. Ada orang yang bertanya, kalau toh jadi
istri, jadi ibu rumah tangga, ngapain sekolah tinggi-tinggi misalnya? Kenapa tidak saya dipersiapkan untuk pernikahan saja? Di seorang istri yang baik, di seorang suami yang baik. Tapi menarik sekali, itu sosiologi juga melakukan satu riset dan mengatakan bahwa memang pada faktanya, kalau dulu tuh pernikahan tuh lebih awal, ya tadi data-data sudah ditunjukkan ya. Tapi sekarang, dan dulu biasanya kalau ada perperangan, lalu ada mungkin bencana alam. Tapi sekarang dalam zaman yang relatif lebih peaceful, lebih prosperous, ya lebih makmur, itu usia pernikahan tuh makin lama makin tertunda terus. Dulu mungkin unheard of, ada orang yang mungkin umur 20 tuh belum menikah, khususnya mungkin perempuan ya. Atau mungkin berapa puluh belas tahun yang lalu umur 25 tuh sudah dianggap tua. Tapi sekarang mungkin kita bisa lihat cukup banyak orang yang sudah umur 30, khususnya perempuan juga yang akhirnya belum menikah. Padahal usia suburnya perempuan tuh sampai kira-kira 40-an, 45, atau mungkin ada yang sampai 50 tuh sudah mulai berhenti ya, tidak bisa melahirkan lagi, menopause ya. Nah kalau gitu usia 30 belum menikah, kadang-kadang ada yang 35 baru menikah, itu dia punya window untuk bisa melahirkan anak itu cuma 5 tahun saja, 5-10 tahun saja, setelah itu sudah tidak bisa. Bahkan orang yang hamil di atas umur 40 sudah dianggap sebagai suatu kehamilan yang high risk, beresiko tinggi. Nah nanti kita bisa bicarakan mengenai pentingnya anak atau tidak, tapi mungkin juga banyak orang yang tidak merasakan anak itu suatu hal yang penting. Kalau kita perhatikan di Alkitab, ya, Kejadian pasal 30 ayat 1, itu bukan cuma orang pada zaman dahulu itu mengharapkan bisa menikah, tapi juga mengharapkan perempuan itu sangat mengharapkan punya anak ya, punya keturunan. Ini bahkan dilihat, ini Rahel ya, ini istri daripada Yakub. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati, atau biarkanlah aku mati. Ini suatu hal yang sangat menarik sekali, yaitu kerinduan untuk punya anak. Coba kita buka juga Kejadian pasal 16. Ya, Kejadian pasal 16 bicara mengenai Hagar dan Ismail. Kerinduan daripada Sarai untuk punya anak itu sangat besar sekali. Ya, 16 ayat 1, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah kamu hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan daripada Sarai. Abram waktu itu umur 86 tahun, Sarai berarti umur sekitar 76 tahun. Itu kerinduan punya anak. Sekarang bahkan kerinduan menikah pun tidak ada gitu ya. Ya itu yang tadi Danny sudah katakan ya, itu merasakan bahwa pernikahan suatu hal yang fulfilling. Itu tadi berapa persen tadi di antara laki-laki dan perempuan berapa, sekitar 16-17% ya. Tapi bukannya seharusnya beriman dalam Tuhan yang bikin hidup kita fulfilling? Ya sama sih kayak yang aku pelajari ya, kita harus pada akhirnya kita memuliakan Tuhan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak nikah. Nah itu, aku nggak setuju dengan itu dalam hal justru bagian dari kita menjalani hidup yang beriman itu termasuk dalam menjalani pasangan hidup juga gitu. Kasus-kasus khusus ya, di mana ada orang-orang yang mungkin nggak nikah misalnya. Tapi umumnya bagian dari perjalanan iman kita adalah termasuk mencari pasangan hidup kan. Tapi artinya semua hal yang lain juga dong, kayak berkarir atau apa. Maksudnya bagaimana dengan berkarir, Abel? Kan kata Ko Denny kan punya pasangan hidup jadi sebagian dari fulfillment beriman sama Tuhan kan. Tapi artinya bukan cuma pasangan hidup doang dong, kayak bisa dari lewat karir atau dari mana gitu membawa fulfillment. Jadi sebenarnya survei yang 16% tadi itu salah atau enggak gitu oke aja dong. Iya, saya agak sulit untuk melihat bahwa orang rasa fulfilling itu nggak perlu menggumulkan tentang pernikahan, sementara pernikahan itu adalah satu tema yang sangat esensial dalam Alkitab. Bahkan itu jadi gambaran relasi antara Kristus dan jemaat gitu. Itu jadi agak aneh kalau kita bilang kita menikmati hidup beriman, tapi lalu kita nggak menggumulkan tentang pasangan hidup dan bahkan nggak memikirkan itu sebagai satu hal yang penting gitu. Setuju. Iya betul sih. Fair enough. Ada orang yang terlalu menspiritualisasikan segala sesuatu. Contohnya sederhana, kita kan sedang COVID ya sekarang ya. Lalu ada orang yang mengatakan, loh saya kenapa harus takut? Bukankah saya percaya kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan, lalu ngapain keluar harus pakai masker misalnya? Ya keluar harus pakai masker, tidak perlu, kita membuktikan kita berani, kita pasti dilindungi oleh Tuhan.
Nah ini agak sembrono, ini menspiritualisasikan segala sesuatu. Tuhan juga mau membuat kita juga memikirkan mengenai berhati-hati, memikirkan juga mengenai bagaimana kita harus memperhatikan orang lain yang mungkin khawatir juga dengan keberadaan kita dan seterusnya. Jadi lebih luas ya pemikiran kita. Coba saya baca bahwa kita membuka Alkitab dalam Matius pasal 6 ya. Matius pasal 6 ini kan bicara mengenai hal kekhawatiran ya. Ya, kita buka aja ya dalam Matius pasal 6 ayat 25 itu dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh? Itu lebih penting daripada pakaian. Di sini perhatikan ini suatu panggilan jangan khawatir. Nanti Tuhan akan menggunakan ilustrasi dalam ayat ke-26. Burung-burung di langit itu tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Lalu di sana ntar Tuhan tanya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini menarik. Tuhan pakai ilustrasi bahwa burung-burung di langit itu pun dipelihara oleh Bapa di surga, dan kita tuh lebih daripada burung-burung tersebut. Kenapa kita harus khawatir? Ini perhatikan, ketika Tuhan katakan bahwa burung-burung tersebut itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Tidak ada satu burung pun yang tidak mengusahakan makanan ya. Cuma hinggap di dahan pohon, buka parunya, tiba-tiba Tuhan kirim cacing masuk ke dalam mulutnya. Tidak ada yang begitu. Dia harus juga tetap cari, pagi-pagi dia bangun, dia mencari makanan bagi anak-anaknya dan seterusnya. Nah saya percaya juga demikian dengan kita ya. Memang Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak perlu khawatir, tapi kita harus tetap bekerja ya. Kita tidak perlu khawatir, tapi kita harus mengusahakan untuk bisa mencari nafkah dan seterusnya. Dan demikian juga kalau kita mengatakan bahwa fulfilling, memang Tuhan itu adalah tujuan utama yang bisa menyenangkan hidup kita. Bahkan Adam diciptakan sekali lagi sebagai orang yang single terlebih dahulu. Tapi Tuhan juga menghendaki ada pernikahan. Kita manusia adalah manusia yang diciptakan dengan tubuh. Kita memerlukan ada suatu kontak tubuh dengan orang yang kita cintai. Kita menikmati kehadiran dia. Kita mau ada orang yang dekat dengan kita dan kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa rangkul, kita bisa peluk. Bahkan pernikahan itu ditanda dengan suatu keintiman hubungan seksual. Itu sangat penting sekali dalam pernikahan. Ya kita bukan cuma mengatakan lalu semua di segala sesuatu jadi spiritual. Kalau gitu, kalau sudah Tuhan ngapain kita harus menikah? Enggak, kita perlu karena itu juga kehendak Tuhan ya. Tujuan pernikahan yang pertama yang saya katakan tadi adalah menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana dengan karir ya? Bukankah karir juga bisa fulfilling? Perhatikan suatu hal, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kita harus meniti karir atau apa. Bahkan Tuhan katakan dalam Matius pasal 6, sebelum kamu berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang kamu perlukan. Tapi seringkali kita dalam meniti karir, bekerja dan seterusnya, kita sedang mencari apa yang kita inginkan, bukan yang kita perlukan. Apa yang kita inginkan, what we desire, bukan what we need, what we desire. Bahkan bukan yang Tuhan janjikan. Dan ini kalian masih muda-muda semua, tapi ketika kita sudah mempersiapkan pernikahan, sudah masuk dalam pernikahan, seringkali problema keluarga pernikahan itu terjadi karena mungkin si ayah atau si suami atau dua-dua yang bisa tuh mementingkan karir lebih daripada membangun keluarga Tuhan dalam keluarganya dia. Nah ini Tuhan tidak pernah janjikan hal itu, tapi Tuhan katakan tidak baik seseorang Adam itu, manusia itu seorang diri. Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan itu yang menjadi pegangan kita. Yang Tuhan tidak janjikan jangan kita kejar dan jangan kita tuntut. Tunggu Pak, tapi kan tadi Bapak bilang kita tetap harus mencari kan, maksudnya bekerja juga. Kalau di dalam masalah pasangan hidup, apakah kita cari, maksudnya kita milih, atau apakah Tuhan telah menetapkan? Doktrin Reform itu menarik, mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya segala sesuatu itu Westminster Confession of Faith sangat jelas sekali 3.1 mengatakan bahwa Tuhan di dalam kekekalan itu sudah menetapkan tanpa berubah dan freely and unchangeably, secara bebas dan secara tidak berubah, menetapkan segala sesuatu yang whatsoever comes to pass, yang sudah lewat. Fakta bahwa sesuatu sudah lewat itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah menetapkan hal tersebut. Tapi tidak perlu dipertentangkan dengan apakah berarti bahwa kita punya kehendak bebas atau tidak. Itu dua hal ini, yaitu Tuhan sudah menetapkan dan manusia memiliki responsibility atau kebebasan untuk melakukan apa yang dia lakukan atau dia inginkan, itu sesuai dengan natur dia, kebebasan yang sesuai dengan natur dia, itu ada dua-duanya. Saya kasih contoh yang sederhana, ada orang yang terus protes ya dengan doktrin predestinasi daripada Calvin. Sebenarnya bukan Calvin orang pertama yang bicara mengenai hal ini, tapi Agustinus juga bicara mengenai doktrin predestinasi. Paulus juga bicara mengenai hal ini. Kalau Tuhan sudah mempredestinasikan seseorang untuk masuk surga misalnya, elect people,
Untuk apa kita mengabarkan Injil? Itu kan seringkali keluar pertanyaan kayak demikian ya. Kalau Tuhan sudah mempredestinasikan dia untuk diselamatkan, untuk apa kita mengabarkan Injil? Ya dia pasti akan diselamatkan. Nah, ini menurut saya adalah suatu kesalahan berpikir. Karena Tuhan mempredestinasikan dia untuk diselamatkan melalui orang yang akan memberikan atau mengabarkan Injil kepada dia. Itu tidak bisa dilepaskan. Sama kalau kita lihat dalam Matius, coba kita lihat ya. Dalam Matius ya. By the way, saya mau tanya dulu. Hujan itu turun kenapa? Dari evaporasi kan. Oke, evaporasi. Kondensasi. Oh ya masih ingat ya, IPA-nya masih ingat ya Abel ya. Lalu ada gravitasi, ada tiupan angin, seterusnya ya. Wah Abel, kamu nggak mengingat Alkitabmu dengan hafal ya, nggak menghafal Alkitabmu. Alkitab jelas-jelas mengatakan mengapa hujan turun. Coba kita baca. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Kalau kamu mau tahu kenapa hujan turun, ini jawabannya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kenapa Tapi kan ada? itu kenapa, bukan bagaimana. Nah, itu satu pertanyaan. Kenapa hujan turun? Kenapa jawabannya dengan evaporasi dan seterusnya? Kenapa tidak bilang the will of God? Bisa tidak dua-duanya terjadi? Bisa tidak the will of God benar? Tapi juga Tuhan juga menghendaki terjadi melalui yang kita katakan secondary process, proses-proses yang sekunder, gravitasi kah, evaporasi kah, tekanan pressure daripada atmosfer kah, dan seterusnya. Ya boleh, atau dua-duanya bisa sinkron kan, bisa terjadi bersamaan. Jadi juga Tuhan itu always the first cause. iya, the first cause. Nah, the first cause, science itu mempelajari the secondary cause. Kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan, kalau kita mempelajari secondary cause berarti kita tidak perlu percaya Tuhan, itu bodoh menurut saya. Karena Tuhan itu always the first cause, dan Tuhan menghendaki suatu terjadi melalui juga hukum-hukum alam. Orang yang dipredestinasikan untuk percaya juga percaya karena pengabaran Injil. Tuhan menetapkan segala sesuatu, tapi juga akhirnya manusia dalam hal ini pasangan hidup mengusahakannya, itu tidak harus dikontradiksikan ya. Tapi saya tertarik untuk coba kembali ke Kejadian 2 ayat 18 tadi ya. Di situ digambarkan Adam yang sudah memiliki tugas dari Tuhan, sudah ada pekerjaan yang Tuhan berikan, maka di situ Adam ada kesadaran terkait dengan perlunya seorang penolong yang sepadan. Berarti apakah kalau kita belum tahu kita mau kerjain apa, mendingan jangan cari pasangan hidup dulu gitu, karena gimana? Oh, menarik. Coba tanya yang sudah punya pacar. Seharusnya saya yang tanya kalian. Untung saya belum. Kalau nunggu Untuk saya panggilan nanya. hidup baru taunya umur 60 gimana? Waduh. Kalau Adam 930 tahun, lalu dia baru tahu panggilan hidup 60 tahun, ya masih lumayan lah. Kita 70-80 tahun meninggal gitu ya, lalu baru tahu 60 gimana? Makanya kayak serba salah gitu kan, panggilan hidup gak ada tetapan umurnya gitu. Oke, benar. Berarti dia cari pasangan hidup supaya dia bisa tahu panggilan hidupnya apa. Bisa dibantu. Bisa Iya, bantu dibantu kembali. bergumul gitu kan. Dibantu. Menurut saya ya, anak-anak muda, kalian anak-anak muda di sini ya, itu sudah harus menggumuli panggilan hidup. Jangan tunggu sampai nanti sudah lulus, lalu baru pikir-pikir panggilan hidupku apa. Bahkan sebelum kalian masuk ke perguruan tinggi, cari jurusan dan selain itu, sudah harus mengenal panggilan hidup terlebih dahulu, sehingga kita tidak membuang-buang waktu. Tema kita kan YOLO ya, ini tema program kita, You Only Live Once. Justru karena kita hidup hanya satu kali saja, tidak ada konsep reinkarnasi berulang-ulang kali. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu. Jangan buang-buang waktu. Itu jangan sampai akhirnya ada satu masa, sebisa mungkin kita tidak mengatakan bahwa itu pasti tidak akan terjadi, tapi kita bertanggung jawab. Ya, hidup koram deo itu jangan sampai ada satu masa dalam hidup kita yang wasted. Ya, gunakan semua waktu dengan baik. Itu penting. Bagaimana supaya kita tahu panggilan Tuhan kepada kita itu apa tuh? Bergumul lah. Selamat bergumul. Ada orang yang bertanya begini loh, ada yang bertanya, bagaimana saya bisa tahu kehendak Tuhan? Ya. Lalu ada seorang pendeta pernah mengatakan demikian, sebenarnya Tuhan tuh lebih suka mau menceritakan kehendaknya dia daripada banyak anak Tuhan yang ingin tahu kehendaknya dia itu apa. Ini coba pikirkan baik-baik ya. Kalau kamu benar-benar bertanya, kalau kita benar-benar bertanya, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ya kita harus tanya, berapa banyak waktu yang kita usahakan untuk mencari dalam Alkitab, untuk akhirnya mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencari kehendak Dia. Berapa lama, seringkali kita mungkin lebih sering lihat TikTok, atau main Facebook, atau Instagram, daripada mungkin kita membuka Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Nah kalau kayak demikian ya jangan heran kalau kita terus bertanya-tanya, tapi tidak pernah mendapatkan jawabannya, karena kita tidak pernah mencari ya.
Tapi saya kembali ke pertanyaan daripada Denny, ini sangat penting sekali. Coba kita buka lagi Kejadian pasal 2 ayat 18 ya. Kejadian pasal ayat 2 ayat 18 ini bicara mengenai tidak baik, sekali lagi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 2 kalimat. Banyak orang yang salah dengan hanya menerima satu kalimat yang pertama, saya cari pasangan itu karena saya tidak mau seorang diri, saya mau cari pasangan itu yang bisa menyenangkan saya ini dan itu. Akhirnya ketika kita berubah, ekspektasi kita berubah, mungkin bahkan pasangan hidup kita mengalami perubahan. Misalnya saya kasih contoh ya, bagaimana kalau kita sudah menikah, lalu tiba-tiba pasangan hidup kita itu stroke, saudara ya, stroke, dan seumur hidup itu tidak bisa bergerak lagi. Itu kan ekspektasi lu berubah kan, saya mau dia menemani saya mau dia akhirnya bisa menyenangkan saya, tapi akhirnya cuma tidur di ranjang, tidak bisa seumur hidup. Dan ini terjadi. Nah, coba saya ajak kamu pikir ya. Yang pasti setia. Iya, harus setia, tetap menjaga. Hati-hati ya, ini sudah didengar ya kalimat-kalimatnya, diperhatiin sama orang lain ya. Sudah di-record ini ya. Ini terjadi, seorang yang namanya Benjamin Warfield, dia adalah seorang yang sangat terkenal teolog daripada Old Princeton. Sekitar akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dia meninggal awal abad ke-20. Dia menikah dengan seorang yang namanya Anne. Dia pergi berbulan madu ya, honeymoon di Jerman, pergi ke suatu pergunungan di Leipzig, saudara. Lalu tiba-tiba terjadi suatu kilat yang luar biasa besarnya, si Anne ini terkaget. Demikian kagetnya sampai stroke, saudara. Itu sampai stroke, dan tidak lama kemudian ya sudah, seumur hidup Anne itu akhirnya terbaring di atas ranjang, lumpuh karena stroke. Perhatikan, ini Benjamin Warfield orang yang sangat besar sekali, itu dianggap sebagai the lion of the old Princeton, itu orang apologis, Christian apologis yang sangat besar sekali. Tapi akhirnya dia setia menemani istrinya, dia tidak pernah bisa travel jauh-jauh, dia akhirnya menjadi seorang yang sangat influential sekali, bukan daripada apa yang dia bicarakan, bukan, dari apa yang dia tulis. Dan dia akhirnya setiap hari membacakan di sampingnya, atau membacakan Alkitab, bicarakan firman Tuhan, berbicara dengan dia, walaupun mungkin tidak bisa respon kembali dengan dia, tapi dia mengatakan bahwa dia akan melayani seumur hidup. Nah ini kalau orang berpegang dengan satu konsep ya, tidak baik kalau orang itu seorang diri saja dan berhenti sampai di sana, tidak melanjutkan kalimat selanjutnya, dia akan gagal dalam menjalin hubungan. Karena dia akan merasakan bahwa tujuannya dia cari pasangan hidup adalah untuk diri dia, karena dia tidak mau lonely, apalagi dia membandingkan dengan teman-teman yang lain, oh semua udah punya pacar, kok saya tidak bisa punya pacar? Tidak perlu cepat-cepat kalau engkau tidak ngerti apa tujuan engkau mencari pasangan hidup tersebut. Yaitu kalimat yang kedua, aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maksudnya apa? Pertama, kalau tadi sudah bicarakan penolong berarti bahwa orang itu tidak bisa hidup sendirian, dia tidak cukup pada dirinya sendiri, hanya Tuhan yang cukup pada dirinya sendiri. Kedua, penolong berarti ada suatu pengertian bahwa dia sedang melakukan satu tugas yang penting sehingga dia harus ditolong, dia harus dibantu, dia tidak cukup untuk sendirian mengerjakan tugas itu. Coba kita kembali dalam Kejadian pasal 2:18 ini, kalau kita perhatikan Kejadian pasal 2:18 ini diikat atau diapit dengan tiga pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Adam. Perhatikan ya, coba ayat ke-15. Yaitu yang pertama, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pertama, itu tugas daripada Adam, mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang kedua, 16-17, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ini tugas ketaatan. Jadi Adam harus dengan conscious, dengan sadar, mengatakan bahwa dia ada suatu perintah daripada Tuhan, dan dia harus menjaga ketaatan tersebut di hadapan Tuhan. Itu tugas yang kedua. Lalu dalam ayat ke-18 baru dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Disambung dengan ayat yang ke-19, ini tugas yang ketiga. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk tersebut. Saudara perhatikan di sini ada 3 tugas yang Tuhan berikan, dan di tengah-tengah tersebut Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang yang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi bukan masalah loneliness, tapi masalah tidak baik kalau Adam lonely dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan, tugas Tuhan, dan seterusnya.
Saya mau encourage nih anak-anak remaja di tempat ini dan juga mereka yang mungkin mendengarkan, juga pemuda-pemuda yang mendengarkan. Ketika kita mencari pasangan hidup, mungkin kita gumulkan terlebih dahulu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, nanti barulah cari pasangan hidup yang sepadan dengan kita, yang bisa sama-sama mengerjakan panggilan Tuhan tersebut. Nah, ketika kita menghadapi problema di dalam relasi, pasti ada problema dalam relasi, karena yang menjalin relasi adalah orang yang berdosa. Itu tidak membuat kita akhirnya berpikir ulang bahwa orang ini adalah orang yang bukan tepat bagi kita. Tidak, ini adalah orang yang sudah Tuhan berikan, apalagi kalau kita percaya doktrin reform, orang yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan berikan di samping kita. Ya kita syukuri dan terima segala kelebihan dan kelemahan dia, dan kita katakan inilah pasangan yang sepadan dengan aku untuk melakukan pekerjaan ini. Itu sangat penting sekali ya. Tapi kan Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan perempuan sundal. Dia itu kan sepertinya tidak sepadan kan. Itu bagaimana tuh kalau berkaitan dengan hal itu? Iya, karena Hosea itu panggilannya sebagai nabi kan, sebagai nabi. Lalu bagaimana perempuan sundal jadi penolongnya nabi? Memang Hosea itu mendapatkan satu panggilan sangat unik. Coba kita buka Hosea ya, coba kitab Hosea. Dan ini satu hal yang sangat menarik sekali kalau kita perhatikan Hosea di sini itu pasal 1 ayat kedua ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini sudah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama, Hosea diminta untuk menikahi seorang yang namanya Gomer. Itu adalah seorang yang dikatakan seorang perempuan sundal. Itu belum tentu dia adalah seorang yang sundal sebelum pernikahan. Ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang perempuan sundal sebelum pernikahan, tapi ada yang mengatakan bahwa dia sesudah pernikahan. Bahkan mungkin tahun pertama adalah orang yang sangat setia sekali kepada Hosea. Tahun pertama dia sangat setia kepada Hosea, tapi mungkin belakangan itu baru akhirnya jadi orang yang mungkin melakukan suatu tindakan yang immoral. Sundal di sini bukan berarti bahwa dia adalah seorang pelacur profesional yang tiap hari kerjanya profesional, dan Tuhan memanggil Hosea untuk menikahi dia. Menikahi seorang pelacur yang setiap hari tugasnya atau pekerjaannya adalah seorang yang melacurkan dia. Bukan itu, tapi sundal di sini memiliki suatu pengertian yang lebih luas. Itu suatu tindakan imoralitas seksual yang sangat broad sekali. Ya bisa berzina dan sebagainya ya. Nah, apa yang terjadi? Ini poin yang penting daripada kitab Hosea adalah Tuhan menyuruh dia untuk menikah seseorang yang akan berzina. Awalnya setia tapi yang akan berzina. Itu untuk menggambarkan suatu, yaitu ayat yang kedua ya. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan, untuk melihat, itu menyatakan bagaimana dia itu adalah negeri itu, orang Israel itu sudah meninggalkan Tuhan, bersundal atau melacurkan dirinya dengan orang yang lain. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi sepadan dong. Jadi Nah, itu dia sebagai punya istri orang sundal, jadi dia bisa lebih ngerti. Itu melihat, kita harus melihat bahwa ada, kalau Hosea harus bisa mengerti bagaimana hati Tuhan itu menerima kembali orang Israel yang sudah bertobat. Nah, justru itu membantu dia melihat hal tersebut. Saya tidak mungkin bahwa Alkitab tidak mengatakan bahwa kita akan menikah dengan orang yang tidak seiman dengan kita, yang sepadan dengan kita, yang bahkan bertolak belakang dengan kita. Kita mencintai Tuhan, lalu Tuhan memanggil kita, ya silakan kamu menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Ya, coba kita buka 2 Korintus, coba kita buka 2 Korintus pasal yang ke-6 ya, ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tidak seimbang maksudnya apa? Ya ini, yang bukanlah orang yang tidak percaya. Lalu jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Maksudnya adalah orang yang tidak percaya. Janganlah kamu menikah dengan orang yang tidak percaya, tidak beriman, tidak memiliki iman yang sama. Kalau kita lihat ilustrasi berikut yang Paulus pakai, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Saudara lihat ya, ini dua hal yang akhirnya antitesis satu dengan yang lainnya, kebenaran dan kedurhakaan. Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ini kontradiksi, ini antitesis. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya? Nah, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Ya, Tuhan menghendaki semua orang memiliki pasangan yang sepadan, termasuk ini karena dalam menjalankan panggilan di hadapan Tuhan. Itu penting. Nah, Hosea itu bagi saya pasangan sepadan bukan berarti tidak pernah berdosa sama sekali. Tapi pasangan sepadan adalah pasangan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa mengerti isi hati Tuhan dan seterusnya. Lagi pula tidak semua orang dipanggil sebagai Hosea. Ya, nama kalian Denny, ya, lalu Kay, Ega, dan Abel, bukan Hosea. Jadi jangan pikir bahwa kalau gitu ya saya juga harus mirip seperti Hosea.
Hendak Hosea mendapatkan suatu panggilan khusus, dan selain Hosea tidak ada orang yang dipanggil semacam demikian. Dikasih tahu bahwa istrimu, menikahilah Gomer, istrimu itu akan berzina, istrimu akan melakukan suatu tindakan immoral secara seksual, itu akan terjadi, tapi kau harus menerima dia, kau harus mengampuni dia, kau harus menerima dia kembali. Tapi siapa tahu ada orang-orang remaja mungkin ya, ini kayak saya sering dengar deh, remaja yang bilang, saya terpanggil untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup, dan dia kebetulan beda agama, jadi ya pasangan hidup supaya saya bawa dia jadi seagama gitu, itu penginjilan lewat pasangan hidup. Kebanyakan sih itu alasannya. Tapi ada juga ayat yang katanya yang bilang bahwa kalau pasangan kita berbeda agama tetap, misalnya kita punya anak tetap dikuduskan oleh Tuhan, itu bagaimana tuh? Kenapa nggak sebelum punya anak? Kenapa nikah dulu? Bentar. Iya itu yang kayak bilang ya, sebelum ngepikirin soal punya anak gitu ya. Soal ininya dulu, soal dia akhirnya punya pasangan yang gak seiman. Oh ya, gitu. pasangan tadi saya pikir. Itu tuh oke nggak? Maksudnya ya kan? Itu udah tidak bilang oke, tidak oke, karena kita sudah katakan tidak oke. Baru saya baca 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Masih mau didebatkan lagi? Karena terpanggil Pak untuk menginjili dia. Iya, tapi Menginjilinya kenapa nggak pas pacaran atau pas temenan aja? Kenapa harus nikah baru tarik dia gitu? Pas pacaran misalnya. Kan pacaran jadi prosesnya dalam untuk dia pindah ke sini. Kan kalau udah pakai cinta biasanya mungkin lebih gampang nanti membawa dia jadi seiman sama kita. Mungkin ya, saya nggak tahu kan. Hatinya tergerak mungkin dengan Tapi aku rasa kalau misalnya kayak diinjilin sama pacar itu dia jadi istilahnya tobatnya itu kan gara-gara pacarnya gitu loh, Ih, bukan dari dalam diri sendiri gitu. Tapi ada teman aku yang ngomong nih, dia emang ngomong dia tuh ngerasa dia lagi ngejauh sama Tuhan. Terus aku bilang, terus aku yang ngajak dia nih, aku ngajak kayak ayolah ke gereja baca Alkitab. Aku ngajak, terus dia bilang enggak, kayaknya gue nunggu cowok yang Kristen aja, nunggu ada cowok yang deketin buat ngajak dia bareng, karena dia merasa kalau intimasi dari pacar atau kekasih sama temen tuh beda gitu. Buset, baru dengar. Ya berarti mungkin ada orang-orang yang kayak gitu yang terpanggil untuk menjangkau penginjilan lewat jadiin pacar gitu mungkin. Kalau kita mau baca Alkitab ya, coba kita buka Roma pasal 8 ya, Roma pasal 8. Ini mungkin tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi ini satu hal yang penting. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-38 dan 39. Ya, saya bacakan ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ini Paulus bicara mengenai penganiayaan akan datang, bahwa segala sesuatu tidak mungkin bisa memisahkan kita daripada kasih kita, kasih daripada Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, coba pikirkan baik-baik pada saat ini ya. Seringkali kita tidak menghadapi suatu tantangan atau suatu persecution, tapi akhirnya kita merasakan bahwa oke, saya mau menjalin hubungan dengan orang tersebut walaupun dia bukan orang Kristen. Ini kita harus pikirkan baik-baik ya. Kita seakan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mendapatkan posisi yang penting. Ini Paulus katakan bahkan hidup, bahkan apapun, mati, bahkan kesulitan itu tidak akan akhirnya membuat aku akan terpisah daripada kasih Kristus. Tapi kalau kita mencobai diri kita ya dengan akhirnya menjalin hubungan dengan seorang yang tidak mengenal Tuhan, itu kayak Lordship of Christ ini ada di mana? Keutamaan daripada Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu ada di mana? Jangan lupa tadi kita sudah bicara mengenai Adam yang diciptakan sebagai seorang yang single terlebih dahulu. Dia tidak langsung mata terbuka, langsung melihat ada Hawa di sampingnya, tidak. Jadi ada hidup di mana dia harus mementingkan ada suatu relasi vertikal yang harus penting dan harus ada dalam hidup dia. Nah, saya percaya ini juga demikian. Kalau kita lihat ya, ketika kita menjalin hubungan itu adalah tes, suatu ujian seberapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita, seberapa pentingnya Lordship of Christ dalam hidup kita. Kalau kita akhirnya melihat bahwa ya tidak apa-apa lah, yang penting ya kita akan injili belakang. Jadi kita tidak pernah mengutamakan keutamaan Tuhan tersebut. Kita merasakan bahwa itu bisa menyusul belakangan, atau ya pokoknya yang penting kita menjalin hubungan lebih dahulu. Mungkin kita merasa lonely, karena loneliness tersebut kita harus mendapatkan orang tersebut mungkin sebelum diambil orang lain. Kalau dia bukanlah orang di dalam Tuhan dan kita adalah orang di dalam Tuhan, biarkan dia diambil oleh orang lain. Sekali lagi ya, kalau dia bukan orang di dalam Tuhan dan kita adalah orang di dalam Tuhan, biarkan dia diambil oleh orang lain. Tadi Ega menyebutkan 1 Korintus, coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal ke-7 saya baca dari ayat ke-12 ya. 1
1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-12. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman, ia dikuduskan. Itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Dan seterusnya. Ini mungkin yang dimaksudkan, yang ditanyakan oleh Ega. Yang terjadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini bukan berarti bahwa mereka menikah, orang percaya dengan orang yang tidak percaya, enggak. Tapi tadinya sama-sama tidak percaya. Tapi sekarang satu orang istrinya atau suaminya bertobat, apa yang harus kita lakukan? Paulus katakan, jangan ceraikan dia. Kalau pasanganmu tidak apa-apa, kamu jadi orang yang bertobat, ya sudah. Kecuali nanti kalau kita baca dalam ayat yang ke-15 dan seterusnya, kecuali kalau yang tidak beriman itu lalu menceraikan kita, ya sudah, itu berarti kita sudah bebas. Tapi kalau dalam hal ini, kalau yang tidak percaya itu tidak keberatan, itu akhirnya kita, pasangannya itu percaya, ya sudah, jangan ceraikan. Anak-anakku dikuduskan melalui orang yang beriman. Itu tuh penting. Ini tidak menjadi alasan bahwa kita mengatakan, ya udah kalau gitu, ya tidak penting. Ketika kita mau menjalin hubungan, ya tidak apa-apa. Yang penting saya akan menguduskan dia akan menguduskan saya, atau bagaimana. Bukan itu maksudnya, itu jangan tarik ke sana ya. Ini bicara mengenai, sekali lagi, orang yang sudah menikah belum percaya, tapi sekarang setelah menikah baru salah satu di antaranya itu menjadi orang yang beriman. Sekali lagi 2 Korintus pasal 6 ayat 14 itu mengatakan tidak ada bagian daripada orang yang tidak percaya dalam hidup orang yang percaya, itu tidak ada. Jangan pakai cook yang sama. Jangan coba kita buka 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, itu dalam bahasa lain yaitu jangan menggunakan cook yang sama. Terus cook itu kayak satu kayu yang mengikat dua sapi ya. Kalau dulu kita lihat ada dokar atau ada apa ya, itu dua sapi yang berjalan itu harus diikat dengan satu kayu, itu mengikat dua sapi berjalan supaya apa? Supaya tempo jalannya itu sama. Ya, itu cook yang akhirnya membuat dua sapi bisa berjalan bersama-sama. Jangan kita taruh cook yang berbeda, karena kita harus berjalan di hadapan Tuhan dengan speed yang sama, dengan tempo yang sama untuk melakukan suatu tujuan yang sama. Kita bersyukur untuk kesempatan di mana kita boleh bersama-sama menikmati pembahasan mengenai pasangan hidup, mengapa punya pacar. Kita di sini melihat tentang tujuan, kita melihat juga tentang calling, kita melihat juga tentang kesepadanan. Kiranya pembahasan-pembahasan ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian, dan harap teman-teman juga menantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya terkait dengan pasangan hidup dan hal-hal lainnya. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.